Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Hakikat pertama adalah Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Manusia menjadi pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam menjadi sarana manusia dalam berkegiatan. Ketiganya memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Kemampuan manusia untuk mengelola alam dan mampu menafsirkan wahyu Tuhan merupakan wujud dan sikap yang harmonis. Sebaliknya, apabila manusia mampu untuk mengelola alam namun tidak mampu menafsirkan wahyu Tuhan, dianggap sebagai bentuk penyimpangan karena mengabaikan Tuhannya. Di lain sisi, manusia mampu menafsirkan wahyu Tuhan, tetapi tidak mampu menjaga alam, dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran yang diberikan Tuhan. Alam semesta merupakan sarana yang digunakan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya alam semesta, karena antara manusia dan alam semesta saling berkaitan satu sama lain. Alam semesta membutuhkan manusia untuk menjaga dan merawat. Kemudian, manusia membutuhkan alam semesta sebagai tempat berinteraksi antara manusia lainnya. Materi yang pertama yaitu Tuhan dalam perspektif Islam. Tuhan adalah masalah yang sering dibahas dalam setiap agama maupun filsafat. Agama tanpa adanya Tuhan di dalamnya tidak bisa disebut sebagai agama. Begitu juga dengan filsafat. Yang pertama kali dibahas adalah masalah metafisika, yaitu dari mana asal-usul alam dan zat yang menjadi dasar alam. Dalam pemikiran filsafat, dasar tertinggi ialah ide manusia atau pemikirannya. Tuhan personal dapat ditemukan dalam paham-paham agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Setiap agama mempunyai Tuhannya masing-masing dengan sifat kesempurnaan. Tuhan personal sendiri bukan dari hasil pemikiran manusia, tetapi datang dari wahyu yang diutus. Tuhan merupakan pencipta alam semesta ini, maha mengetahui dan maha kuasa. Sedangkan paham Tuhan impersonal tidak terlalu mementingkan apakah Tuhan itu pencipta atau bukan. Dalam pandangan Tuhan secara impersonal tidak diperlukan karena akan mengurangi kesempurnaan yang dimiliki. Di sini ada perbedaan Tuhan personal dan impersonal. Yang pertama, Tuhan personal lebih menekankan pada identitas Tuhan yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud syukur makhluk kepada penciptanya. Sedangkan Tuhan impersonal tidak mempermasalahkan identitas Tuhan, tetapi idenya harus logis dan terdapat wujud. Oleh sebab itu, Tuhan impersonal tidak perlu disembah dan dipuja. Yang kedua, Tuhan personal berasal dari wahyu yang diutus, sedangkan Tuhan impersonal berasal dari pemikiran ciptaannya. Sekarang yang ketiga, Tuhan personal mengakui bahwa pencipta adalah zat yang sangat berbeda dengan ciptaannya. Bisa dilihat dari Tuhan yang memiliki sifat maha mengetahui dan maha kuasa. Sedangkan Tuhan impersonal tidak perlu berhubungan baik dengan Tuhan karena hasil ide dari manusia saja. Jadi perbedaan Tuhan personal dan impersonal, Tuhan personal ini karena Tuhan personal ini berasal dari wahyu yang diutus, jadi Tuhan personal ini lebih menekankan identitas, yaitu wajib disembah. Sedangkan Tuhan personal ini berasal dari hanya pemikiran dari manusia. Jadi Tuhan impersonal ini tidak perlu disembah dan dipuja. Dan Tuhan personal ini mengakui bahwa pencipta sangat berbeda dari ciptaannya. Maka dari itu Tuhan personal di sini wajib disembah, berbeda dengan Tuhan impersonal. Tuhan impersonal hanya muncul dari pikiran-pikiran manusia, jadi tidak wajib disembah dan tidak perlu juga berhubungan baik. Tuhan sebagai dasar filsafat pendidikan Islam. Dalam diri manusia sendiri terdapat potensi berketuhanan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun sekalipun dengan lingkungannya. Maka pertama kali diwajibkan seorang muslim adalah meyakini Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, menurut Abu Dineta, dasar pendidikan Islam yang paling utama adalah tauhid. Dengan beribadah, pekerjaan pendidikan mempunyai makna material dan makna spiritual. Tauhid yang dimaksud ialah transformatif, aktual, atau mewarnai kehidupan manusia dalam keadaan nyata, yakni
yang hanya fokus mengisahkan Allah semata. Namun, dalam praktiknya ke dalam pola pikir, sikap seseorang tutur kata yang meyakinkan. Bukan tauhid yang bersifat diterima begitu saja, dengan cara beriman yang sudah diyakini kehidupannya akan bahagia dunia maupun akhirat, melainkan tauhid yang disertai dengan amal soleh dari individu maupun lingkungannya. Jadi, di sini diterangkan Tuhan sebagai dasar filsafat pendidikan Islam karena dalam diri manusia sendiri itu terdapat potensi berketuhanan. Jadi, pertama kali yang diwajibkan seorang muslim adalah meyakini Tuhannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mentauhidkan Tuhannya sendiri dengan sepenuh hati. Maka dasar pendidikan Islam yang paling utama adalah tauhid. Jadi tauhid itu sangat penting sekali dalam berkehidupan sehari-hari. Tuhan sebagai tujuan filsafat pendidikan Islam. Asy Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim Thariqat Ta'alum mengatakan, dalam proses belajar hendaknya mempunyai tujuan, yaitu mencari ridha Allah, memperoleh kebahagiaan akhirat, menjauhi kebodohan bagi diri sendiri maupun orang lain, melestarikan Islam, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kutipan Syekh Burhanuddin, awal kehancuran bagi seorang yang beribadah tanpa aturan atau orang yang pandai tetapi kepandaiannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Begitu juga sebaliknya ketika orang bodoh beribadah akan mudah terjerumus ke jalan buntu. Seperti di dalam Mafuzat mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak mempunyai buah, yaitu tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain yang di sekitarnya. Alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, adanya Sang Maha Pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa, di mana alam merupakan tanda adanya pencipta. Sependapat dengan pandangan Fazlur Rahman menyatakan bahwa alam semesta adalah petanda yang menunjuk sesuatu yang berada di atasnya, dan tanpa sesuatu itu alam semesta tidak akan pernah ada. Jadi penjelasannya adalah alam itu adalah tanda adanya pencipta. Jadi jika ingin mengetahui adanya pencipta, maka alam adalah suatu ciptaan dari Sang Pencipta. Tujuan penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam pada dasarnya sebagai sarana tempat belajar dan pembuktian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39, dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak atau benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini untuk menunjukkan kepada manusia akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi imaterial. Ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas tiga kategori, yaitu al-insan, al-ins, dan al-anas atau unas. Yang kedua al-bashar, dan ketiga Bani Adam. Meskipun ketiga kata tersebut menunjukkan pada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memulai menciptakan manusia dari segumpal tanah. Dan dia ciptakan keturunannya dari jenis saripati berupa air yang hina, lalu dia sempurnakan penciptaannya. Selanjutnya, kedudukan manusia. Bagaimana kedudukan manusia itu? Yang pertama, manusia itu sebagai pemanfaat dan penjaga pelestarian alam. Yang kedua, sebagai peneliti alam dan dirinya untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, sebagai makhluk yang paling tinggi dan mulia. Yang kelima, sebagai hamba Allah. Yang terakhir, sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.